Habis beli PS2, tapi kok komponen-komponennya banyak banget. Ada hard disk eksternal, kabel, sampai memory card yang sebenarnya itu bukan memori. Dan kamu belum tahu cara menggunakannya. Itu namanya PS2 MC Boot, teman-teman. Yuk tonton video ini sampai habis, karena kali ini saya akan memberikan tutorial caranya bermain PS2 tipe MC Boot. Bersama saya Gangsar, let's go! Seperti janji saya di video kemarin, saya akan membuat 3 series video tutorial bermain PS2 dengan berbagai macam tipe, karena ternyata masih banyak pemain PS2 baru di zaman sekarang. Nah, kali ini adalah series kedua, yang akan fokus membahas tutorial bermain PS2 tipe MC Boot, mulai dari cara menghubungkan semua komponen-komponennya, cara menyalakan, cara bermain, hingga cara mematikannya dengan teknik yang baik dan benar, supaya kesehatan mesin PS2-mu awet dan tidak mudah rusak. Karena memang, PS2 tipe MC Boot ini adalah PS2 yang paling sulit dikuasai oleh gamer pemula, karena komponen-komponennya itu banyak banget. Sedikit saja salah dalam mencolokkan komponen-komponen tersebut bisa membuat PS2 tidak menyala. PS2 MC Boot terkenal karena menggunakan penyimpanan hard disk di luar. Jika kamu baru beli PS2 dan ciri-ciri PS2-mu sama seperti ini, kamu berada di video yang tepat. Oke yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama kita hubungkan dulu PS2 dengan kabel power. Lalu ujung jacknya colokan ke stop kontak. Kemudian colokan juga kabel AV yang gepeng ke port lubang AV yang gepeng juga di belakang PS. Lalu hubungkan ujung kabel AV-nya yang warna-warni ke TV yang juga memiliki port lubang AV. Di sini saya menggunakan TV LED Kuka 32 inch 32S3U ya. Setelah itu colokan memory card OPL MC Boot-nya ke lubang port memori yang nomor 2 ya. Kalau punya saya sih ini wajib di nomor 2 karena di kertas petunjuk pembeliannya dikatakan seperti itu. Kalau PS-mu punya peraturan lain, bisa tanyakan ke penjualnya. Pastikan dalam mencolok MC Boot ini sampai berbunyi krak, karena itu tandanya sudah terpasang dengan baik. Maklum, MC Boot ini adalah salah satu komponen krusial setelah hard disk. Lalu untuk hard disk, colokan 2 ujung kabel USB-nya yang pendek ke slot USB pada PS. Untuk komposisinya adalah yang pendek kecil di lubang USB bawah, yang panjang dan besar di lubang USB atas. Lalu ujung kabel USB-nya yang panjang sendirian colokan ke hard disk. Sekarang ke cara menyalakan PS2 MC Boot ini. Pertama, nyalakan TV dan pindahkan dulu source atau sumber TV-nya ke mode AV. Lalu nyalakan tombol power di bagian belakang PS. Maka lampu LED di bagian depan PS2 akan menyala merah. Tekan tombol tersebut 2 kali hingga lampu berubah hijau. Saat PS baru pertama kali dihubungkan ke listrik memang 2 kali pencet ya teman-teman. Tapi kalau selanjutnya cukup sekali pencet saja. Setelah itu TV akan mengeluarkan tampilan booting PS2 MC Boot. Kemudian baru akan masuk ke menu daftar game. Setelah itu kita sudah bebas mau memilih dan bermain game apa yang tersedia. Untuk scroll bisa pencet tombol navigasi atas bawah, lalu pencet XO atau start untuk masuk ke dalam gamenya. Untuk memainkan PS2 MC Boot sih sama seperti PS-PS yang lain ya. Colokan stick PS2 ke port stick nomor 1. Tombol stick navigasi biasanya hanya berfungsi untuk mengarahkan menu, lalu analog L3 untuk navigasi yang lebih fleksibel, tombol select dan start untuk pause start game dan pilihan opsi, analog R3 untuk menggerakkan kamera atau point of view, tombol kotak segitiga bulat X, L1, L2, R1 dan R2 berfungsi untuk berbagai macam skill. Lalu jika kamu sudah bosan dengan suatu game karena ingin beralih ke game yang lain, kamu bisa pencet tombol power depan PS 1 kali, maka PS akan merestart dan membawa kita masuk ke pilihan game lagi. Lalu untuk cara mengganti stick, tinggal cabut saja ujung kabel stick yang gepeng dari port stick di PS, lalu colokan stick yang baru. Selama bermain game, jangan sesekali kamu mencabut hard disk dan memory card OPL-nya, karena semua game yang sedang kamu mainkan sebenarnya datanya tersimpan di hard disk eksternal tersebut, bukan di hard disk internal seperti PS2 Matrix. Dan memory card OPL berfungsi layaknya BIOS di komputer, untuk menampung OS PS2, dan jangan juga menyimpan data game di OPL tersebut, karena bisa merusaknya. Untuk menyimpan game, kamu bisa pakai memory card PS2 sungguhan, dan colokan ke lubang memori nomor 1.
Untuk mematikan PS, ini adalah cara termudah, yaitu kamu cukup pencet dan tahan tombol power PS yang depan, maka lampu akan berubah dari hijau ke merah, lalu lepaskan jarimu. Atau kamu juga bisa mematikan PS lewat menu awal PS2, yakni dengan pencet start untuk masuk ke pengaturan OPL, lalu pilih matikan PS. Maka lampu akan menjadi merah. Setelah itu tinggal kamu pencet tombol power PS2 yang belakang, supaya aliran listrik ke PS terhenti. Maka lampu merah akan mati total, dan PS siap diistirahatkan tanpa menyedot listrik sedikit pun. Kalau setelah itu kamu mau cabut jack powernya juga tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka tidak mencabutnya ya, supaya lebih simpel saja nanti jika ingin memainkan PS2-nya lagi. Yang perlu diperhatikan dalam mematikan PS2 adalah, jangan sesekali mematikan PS dengan cara mencabut kabel power dari stop kontak secara langsung saat kondisi PS-nya masih menyala di dalam gameplay. Saya cukup heran dengan orang yang masih saja melakukan hal ini. Ini sudah tahun 2024, bukan zaman batu lagi. Harusnya mereka sudah teredukasi. Padahal efek dari hal tersebut bisa dengan cepat merusak kesehatan harddisk, mesin atau PSU-nya. Ya, jadi seperti itulah teman-teman, video saya kali ini mengenai tutorial caranya bermain PS2 tipe MC Boot yang baik dan benar, meliputi cara menghubungkan, menyalakan, bermain, hingga mematikannya. Ternyata cukup mudah ya. Semoga setelah kamu menonton video ini, jadi lebih paham ya, dan bisa mempraktekannya sendiri, atau bisa juga untuk mengajari orang lain, seperti anak atau adik misalnya. Karena biasanya bocil-bocil suka asal pencet dan cabut-cabut kabel tuh. Kalau tidak diawasi dan diajari, kita yang akan tekor karena harus membayar biaya servisnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan menghibur, dan sampai jumpa di series tutorial PS2 Slim. Oh ya, tonton juga video saya lainnya, yaitu tentang tutorial cara menghubungkan stick PS4 atau DualShock 4 ke PS2, supaya kamu bisa bermain game PS2 dengan stick yang lebih nyaman. Cari tahu alat apa yang dibutuhkan. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Cek juga toko online kami di Shopee dengan nama Store Ria Gadget Merch, karena di sana saya akan menjual barang-barang bekas review dengan harga murah. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 2 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.